Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Balkis Widiaisyah. Di sini akan mempresentasikan ujian akhir semester bagian Apa itu teori model untuk iklim? individu. Model iklim adalah representasi matematis dari sistem iklim bumi yang digunakan untuk memahami, mensimulasikan, dan memprediksi kondisi iklim masa lalu, masa kini, dan masa depan yang mencakup proses-proses fisik dan kimia utama dalam atmosfer, lautan, daratan, dan es, serta sistem iklim lainnya. Mengapa model iklim ini penting? Karena model iklim bisa memprediksi keadaan iklim di masa depan untuk keperluan adaptasi atau mitigasi. Kemudian memahami perubahan iklim yang terjadi di masa lampau. Kemudian memperkirakan pengaruh manusia terhadap iklim di masa kini. Kemudian mengeksplorasi sifat-sifat sistem iklim. Model iklim juga bisa menjawab berbagai pertanyaan, mulai dari pertanyaan ilmiah hingga yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Misalnya ketika pemerintah ingin mengeluarkan kebijakan tertentu, perlu mempertimbangkan apakah kebijakan itu nanti akan berpengaruh terhadap lingkungan atau tidak. Nah, itulah tugasnya kita untuk mensimulasikan keadaan ketika terjadi perubahan pada aspek tertentu gitu. Kemudian dan yang paling penting adalah kita ini kan tidak bisa melakukan eksperimen ketika suatu aspek itu berubah ke bumi secara langsung. Oleh karena itu, model numerik menjadi cara untuk kita bisa bereksperimen terhadap bumi dan perubahan-perubahannya. Model iklim digunakan sebagai alat penting untuk memahami dinamika iklim di masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Dan bagaimana model iklim digunakan untuk memahami perubahan iklim di masa lalu, masa kini, dan proyeksi masa mendatang tersebut. Untuk masa lalu, model iklim disesuaikan atau dikalibrasikan dengan data historis seperti lapisan inti es, cincin pohon seperti yang udah kita ketahui, sedimen atau bebatuan, juga catatan suhu untuk merekonstruksi kondisi iklim purba dan menguji keakuratan sebuah model. Kemudian untuk masa kini, model digunakan untuk menganalisis pengaruh aktivitas manusia dan faktor alami terhadap sistem global seperti peningkatan gas rumah kaca, perubahan penggunaan lahan, serta fenomena, fenomena seperti El Nino dan La Nina. Sementara itu untuk masa depan, model iklim memproyeksikan perubahan suhu, curah hujan, kenaikan muka air laut, dan kejadian cuaca ekstrim lain berdasarkan skenario emisi gas rumah kaca ataupun yang lainnya yang telah dirancang oleh lembaga seperti IPCC. Dengan demikian, model iklim menjadi alat yang penting untuk perencanaan adaptasi ataupun mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Contoh jenis model iklim itu seperti yang tertera pada gambar. Pertama ada energy balance model atau merupakan model yang paling sederhana. Kemudian dilanjutkan dengan radiative convective RC models. Kemudian dimensionally constrained model, global circulation models, dan earth system models yang merupakan yang paling kompleks. Nah, perbedaan antara model yang paling sederhana yaitu energy balance model dan yang paling kompleks yaitu Earth System Model yaitu terletak pada IBM itu hanya memperhitungkan neraca energi bumi tanpa memperhatikan detail sirkulasi atmosfer atau lautannya. Model ini digunakan untuk memahami hubungan dasar antara radiasi matahari, albedo, dan suhu permukaan bumi. Sedangkan model yang paling kompleks yaitu Earth System Models yang tidak hanya mencakup fisika iklim tetapi juga proses biogeokimia seperti siklus karbon dan interaksi antara manusia serta lingkungannya. Dan perbedaan utama antara model-model ini itu terletak pada kompleksitas model yang disimulasikan, resolusi spasial, dan kemampuannya dalam menggambarkan interaksi antara komponen-komponen sistem iklim. Energy Balance Model atau EBM merupakan salah satu model iklim paling sederhana yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara energi yang diterima dari radiasi matahari dan dipancarkan kembali oleh bumi berbentuk radiasi inframerah. EBM mempertimbangkan pengaruh sirkulasi atmosfer, arus laut atau rotasi bumi sehingga hanya memiliki satu variabel dependen yaitu suhu permukaan udara.
Pada model nol dimensi, bumi diasumsikan sebagai satu titik tunggal dengan suhu rata-rata global yang dihitung berdasarkan raca energi. Persamaannya seperti pada gambar, yaitu L out atau energi radiasi yang dipancarkan keluar dari permukaan bumi itu bergantung pada emisivitas permukaan, yaitu terdapat angka 0 sampai 1, kemudian sigma atau konstanta Stephen Boltzmann, dan T temperatur permukaan dalam satuan Kelvin. Nah, T pangkat 4 artinya suhu di pangkat 4 menandakan bahwa radiasi sangat sensitif terhadap suhu. Di gambar, jika jumlah energi yang masuk sama dengan yang keluar, maka suhu bumi akan tetap stabil. Jika tidak, maka suhu bumi akan mengalami perubahan. Setelah menyerap energi dari matahari, bumi itu memanas dan memancarkan kembali energinya keluar angkasa dalam bentuk radiasi gelombang panjang atau infrared. Namun tidak semua energi ini langsung lepas keluar angkasa karena ada gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan uap air yang menyerap sebagian radiasi ini dan memancarkannya kembali ke permukaan bumi atau dikenal sebagai Model nol dimensi efek ini dapat diperluas menjadi bentuk satu dimensi dengan mempertimbangkan variasi lintang, di mana suhu dihitung per zona lintang dan mencakup transfer energi antar zona berdasarkan gradien suhu. Jadi karena bentuk bumi dan rotasi bumi, maka radiasi yang masuk di permukaan bumi itu berbeda-beda. Oleh karena itu radiasi yang diterima itu perlintangnya. Bagaimana model EBM merepresentasikan keseimbangan energi di bumi? Model EBM mempresentasikan keseimbangan energi bumi dengan menyederhanakan sistem iklim menjadi hubungan antara energi masuk dari radiasi matahari dan energi keluar dalam bentuk radiasi infrared. Dalam model ini diasumsikan bahwa jika jumlah energi yang diterima sama dengan jumlah energi yang dilepaskan, maka suhu bumi akan tetap stabil. Namun, jika terjadi ketidakseimbangan, misalnya karena peningkatan gas rumah kaca yang menahan radiasi keluar, maka suhu bumi akan berubah sampai tercapai keseimbangan yang baru. Dengan persamaan ini, EBM menunjukkan bahwa suhu permukaan bumi adalah hasil dari keseimbangan antara energi matahari yang diserap dan energi termal yang dipancarkan. Jika salah satu komponen berubah, maka misalnya albedo ataupun gas rumah kaca seperti karbon dioksida, maka EBM dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan suhu akibat perubahan keseimbangan tersebut. Bagaimana fluks radiasi masuk dan keluar mempengaruhi temperatur rata-rata permukaan bumi dalam model EBM satu dimensi. Jadi fluks radiasi masuk itu di bumi tergantung pada lintang. Daerah tropis menerima lebih banyak energi karena sudut datang sinar matahari itu lebih tegak. Jadinya radiasi yang diterima itu lebih banyak daripada di daerah lintang tinggi maupun kutub. Sementara itu, fluks radiasi keluar mengikuti hukum Stephen Boltzmann di mana jumlah energi yang dipancarkan oleh permukaan bumi sebanding dengan pangkat 4 dari temperatur permukaannya. Artinya semakin panas suatu wilayah atau semakin banyak radiasi yang diterima oleh wilayah tersebut, maka semakin besar pula energi yang dipancarkan ke luar angkasa dalam bentuk radiasi infrared. Ketidakseimbangan antara energi masuk dan energi keluar antar lintang di bumi menyebabkan terjadinya transport energi secara horizontal dari lintang rendah atau daerah tropis ke lintang yang lebih tinggi hingga ke kutub. Proses ini dalam EBM satu dimensi diwakili oleh mekanisme difusi termal yang memindahkan energi dari daerah panas ke daerah dingin. Difusi ini menjaga keseimbangan suhu global dan menghasilkan gradien suhu yang mencerminkan kondisi iklim aktual di bumi, yang mana hangat di bagian ekuator dan dingin bagian kutub. Dapat digunakan untuk menganalisis fenomena iklim, contohnya pemanasan global. Jadi salah satu contoh penggunaan energi balance model EBM untuk menganalisis fenomena iklim seperti pemanasan global adalah dengan mensimulasikan dampak peningkatan konsentrasi gas rumah kaca terhadap suhu permukaan bumi. Dalam model EBM, efek gas rumah kaca dapat dimodelkan dengan menurunkan efisiensi radiasi keluar, misalnya
dengan menurunkan nilai emisivitasnya. Ketika parameter ini diubah, model akan menunjukkan peningkatan suhu permukaan karena lebih banyak energi yang terperangkap di sistem. Apa yang dimaksud dengan radiatif konvektif RC model? RC model bertujuan untuk menghitung profil temperatur atmosfer dari permukaan hingga ke atas atmosfer berdasarkan keseimbangan antara radiasi dan konveksi. Jadi radiasi itu terdapat radiasi masuk yang berbentuk short wave radiation dan radiasi keluar yang berbentuk long wave radiation atau infrared. Dan konveksi itu saat atmosfer menjadi tidak stabil atau lapse rate-nya terlalu tinggi, RC model memaksa redistribusi panas secara vertikal melalui konveksi menyesuaikan profil suhu agar sesuai dengan batas kestabilan atmosfer. RC model ini menggambarkan model secara vertikal. Berikut adalah ciri-ciri RC model. Yang pertama, biasanya satu dimensi vertikal atau single column. Kemudian menghasilkan profil temperatur vertikal rata-rata global atau lokal, menggabungkan proses fisik secara eksplisit dan parameterisasi konveksi, tidak mempertimbangkan sirkulasi horizontal atau angin, dan sangat cocok untuk analisis efek rumah kaca, keseimbangan energi, dan sensitivitas iklim dasar. Kemudian terdapat perbedaan antara RC model dan EBM. Di sini saya telah membuat tabel perbedaannya. Pertama, dari segi dimensi, EBM itu bisa 0 dimensi dan 1 dimensi memperhatikan lintang atau horizontal. Nah, sedangkan RC model itu 1 dimensinya secara vertikal. Kemudian fokus utama EBM itu terletak pada keseimbangan energi masuk dan energi keluar secara horizontal, sedangkan RC model itu fokus utamanya profil suhu vertikal akibat radiasi dan konveksi. Kemudian komponen utama EBM itu adalah radiasi matahari dan inframerah, albedo, serta difusi energi, sedangkan RC model itu komponen utamanya yaitu radiasi, absorpsi, emisi, dan konveksi secara vertikal. Kemudian transport energi pada EBM itu terjadi secara horizontal antar lintang, sedangkan di RC model itu secara vertikal. Kemudian keluaran utama EBM itu temperatur rata-rata permukaan global dan keluaran utama RC model merupakan profil suhu secara vertikal. Bagaimana model RC menggabungkan proses radiasi dan konveksi pada profil vertikal atmosfer bumi? Jadi model radiatif konvektif RC menggabungkan dua proses fisik utama yang mengontrol distribusi suhu secara vertikal di atmosfer bumi, yaitu radiasi dan konveksi. Pertama, model menghitung penyerapan dari emisi radiasi, baik radiasi matahari yang masuk maupun radiasi infrared yang dipancarkan keluar. Proses ini dilakukan dengan menyelesaikan persamaan transfer radiasi yang memperkirakan bagaimana energi bergerak naik dan turun di atmosfer. Dalam kondisi murni radiatif, suhu permukaan yang dihasilkan bisa menjadi terlalu tinggi karena udara dekat permukaan jadi lebih panas namun tidak bisa melepaskan panas ke atas dengan efisien. Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, RC model kemudian memeriksa stabilitas atmosfer secara vertikal. Jika gradien suhu atau lapse rate lebih besar dari batas adiabatik, maka kondisi dianggap tidak stabil dan konveksi akan terjadi. Model ini secara otomatis memperbaiki profil suhu dengan mengatur kembali suhu vertikal agar sesuai dengan lapse rate adiabatik yang stabil. Dengan cara ini, konveksi disimulasikan secara parameterisasi, yaitu bukan secara eksplisit seperti dalam model GCL, tetapi dengan menetapkan aturan fisik berdasarkan ketidakstabilan. Hasil akhirnya adalah profil suhu vertikal yang merupakan hasil gabungan dari keseimbangan radiasi di atmosfer bagian atas dan proses konveksi di atmosfer bawah yang bersama-sama menjaga keseimbangan energi dan kestabilan atmosfer. Nah, selanjutnya ini adalah Puma dan Plasim. Puma dan Plasim ini merupakan contoh dari model atmosfer sederhana berbasis sirkulasi umum atau General Circulation Model GCM. Puma merupakan
model GCM minimalis yang hanya menyimulasikan atmosfer tanpa melibatkan interaksi laut, es, atau biosfer. Model ini menggunakan pendekatan berbasis persamaan primitif atau primitive equation untuk menggambarkan dinamika atmosfer secara global dengan parameterisasi sederhana untuk proses fisik seperti gesekan udara. Karena kesederhanaannya, PUMA sangat cocok untuk studi dasar mengenai dinamika atmosfer dan pola sirkulasi global. Kemudian PLASIM di sisi atau Planet Simulator di sisi lain adalah keberlanjutan dari PUMA yang mencakup representasi fisik yang lebih lengkap seperti radiasi, konveksi, uap air, dan interaksi dengan permukaan daratan maupun lautan yang telah disederhanakan. Meskipun masuk dalam kategori sederhana, PLASIM mampu memproduksi aspek penting dari iklim global dan variabilitasnya. Model ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara model iklim yang sangat kompleks dengan model teoritis yang terlalu ideal. Kemudian di sini saya juga telah membuat tabel perbedaan antara PUMA versus PLASIM, di mana PUMA itu fokusnya terhadap dinamika atmosfer murni, sedangkan PLASIM itu fokusnya terhadap sistem iklim terintegrasi. Ada atmosfer plus komponen fisik lainnya. Dan kompleksitas PUMA itu lebih rendah, sedangkan PLASIM itu kompleksitasnya lebih tinggi begitu, menengah. Kemudian komponen utama PUMA itu atmosfer saja, sedangkan di Planet Simulator itu kita menggunakan komponen gabungan antara atmosfer, laut, daratan, es, kriosfer, biosfer, sederhana. Kemudian tujuan utama dari PUMA itu adalah studi sirkulasi atmosfer dan eksperimen numerik, sedangkan untuk PLASIM itu digunakan untuk studi sensitivitas iklim dan umpan balik iklim atau feedback-nya. Kemudian ada interaksi permukaan di PUMA itu tidak ada, sedangkan untuk di Planet Simulator itu ada interaksinya radiasi, albedo, dan pertukaran energi. Di PUMA itu cocok untuk edukasi dinamika atmosfer dan eksperimen iklim. Sedangkan PLASIM itu cocok untuk studi perubahan iklim dan simulasi PLASIM sistem. dapat digunakan untuk memahami dinamika iklim global karena model ini menggabungkan proses atmosfer, proses laut sederhana, daratan, dan es laut dalam satu sistem iklim terintegrasi. Dengan kemampuan ini, PLASIM dapat merepresentasikan sirkulasi umum atmosfer dan interaksinya dengan permukaan bumi, sehingga memungkinkan simulasi fenomena musiman seperti monsun. Untuk fenomena seperti ENSO, PLASIM memang tidak memiliki model samudra dinamis penuh, tapi kita bisa menggunakannya untuk eksplorasi sensitivitas dan pola-pola atmosfer tropis yang menyerupai ENSO melalui skenario suhu permukaan laut yang dipaksakan atau prescribed SST atau melalui variasi parameter laut dangkal. Dengan melakukan berbagai simulasi jangka panjang, peneliti atau kita dapat mengamati respon atmosfer terhadap variasi pemanasan tropis, perubahan albedo maupun distribusi lautan dan daratan, sehingga memberikan wawasan terhadap mekanisme dasar pembentukan dan variabilitas musiman dalam sistem iklim global. Di sini saya telah melakukan eksperimen menggunakan PLASIM untuk menguji sensitivitas iklim itu dengan sangat sederhana, yaitu memodifikasi karbon dioksida. Di sini CO2-nya default tertera 360, sedangkan untuk percobaan kedua CO2-nya diubah menjadi 600. Hasilnya setelah divisualisasikan melalui graphs tampak berbeda, bahwa tadi ketika CO2-nya 360 di bagian kutub utara itu masih suhunya dingin, masih ada gambar dengan warna biru hingga ungu, sedangkan ketika CO2-nya diubah menjadi 600 tampak bahwa
yang berwarna pink hingga merah itu meluas hingga lintang tinggi hingga mendekati kutub gitu. Ini uh, mungkin karena CO2 mengalami peningkatan, maka efek rumah kaca pun mengalami peningkatan sehingga suhu di permukaan bumi itu semakin tinggi, sehingga menyebabkan uh, apa terdapat transport energinya dari tropis ke lintang tinggi juga semakin tinggi sehingga lintang tinggi itu mengalami suhu yang naik begitu. Oke, mungkin sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.